Informasi berikutnya, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook memasuki tahapan pemeriksaan saksi dari JPU. Berdasarkan keterangan saksi, tim kuasa hukum Nadiem Makarim mengklaim pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek sudah terjadi sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Ganis Samudra Muharyono selaku Strategic Partner Manager Google for Education memberikan kesaksiannya. Selain Ganis, Jaksa Penuntut Umum juga turut menghadirkan 6 saksi lainnya. Dalam awal jalannya persidangan sempat terjadi sedikit ketegangan antara penasihat hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Kejadian bermula saat kuasa hukum mengaku telah melaporkan beberapa saksi ke KPK karena diduga menerima gratifikasi dan memberi keterangan berbelit-belit di persidangan. Dalam keterangannya di persidangan, terdakwa kasus pengadaan Chromebook sekaligus ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim bahwa pengadaan Chromebook sudah berlangsung sebelum Kemendikbudristek era kepemimpinannya. Ia menyebut Chromebook dipilih karena harganya murah sekitar 5,5 juta hingga 5,8 juta per unit. Tak jauh berbeda dari pengadaan Chromebook di era sebelumnya yang harganya berkisar di 5,2 juta hingga 5,3 juta rupiah. Ketiga, terbukti di sidang hari ini bahwa Google sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak kementerian jauh sebelum saya menjadi menteri, dan bahkan sudah membahas CDM, sudah membahas dan kementerian sebelumnya sudah melakukan pengadaan Chromebook dengan harga sekitar 5,2 atau 5,3 juta tanpa CDM. Hoax bersebar di masyarakat bahwa harga laptop zaman saya 10 juta. Salah, kisarannya sekitar 5,5 sampai dengan 5,8 juta. Nggak beda jauh sama sekali dengan harga yang dibeli sebelum di masa Pak Muhadjir. Sedangkan sekarang dipermasalahkan. Zaman dulu tidak ada masalah. Jadi itu hal. Terima kasih. Selain itu, kuasa hukum Nadiem Makarim Ari Yusuf Amir juga menyoroti kejanggalan keterangan saksi yang dinilai identik dengan berita acara pemeriksaan sehingga memunculkan dugaan saksi dalam tekanan saat penyidikan. Seorang saksi harus memiliki kredibilitas, memiliki integritas, supaya kita yakin betul bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar yang dia ketahui, dia dengar, dan dia saksikan. Bukan mengarang-arang, bukan diarahkan, bukan dibuat-buat kesaksiannya. Nah, bayangkan kalau seorang saksi ternyata dia sudah dibelenggu dulu, kamu terima uang loh kemarin, ini bukti-buktinya. Wajar nggak kalau saksi itu ketakutan? Wajar kalau saksi itu ketakutan. Makanya kami tegaskan di awal bahwa keterangan yang digunakan adalah keterangan di persidangan, bukan di BAP. Karena di persidangan ini kita bisa cross examination, membuat saksi itu menjadi bisa saling silang mengecek kebenarannya, dan saksi tidak dipaksa di persidangan. Namun jaksa menyebut tudingan saksi diarahkan dalam penyidikan adalah pernyataan berbahaya. Menurut jaksa, seluruh saksi memberikan keterangan tanpa paksaan dan telah membaca serta menandatangani BAP secara sadar. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.